Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru SD Kreatif. Pada video kali ini kita akan membagikan mengenai beberapa formasi CASN yang sudah disetujui Kemenpan RB, diantaranya yaitu untuk formasi CASN Bawaslu, kemudian CASN Kemenhum, dan CASN Kemensos. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share jika bermanfaat. Kasihan subscribe-nya kasihan. Untuk formasi CASN, tentunya beberapa informasi yang kami sediakan berupa CASN Banwaslu, CASN Kemenhub, dan CASN Kemensos. Berikut informasinya. Pada formasi CASN Banwaslu, tentunya di dalam website Kemenpan RB disampaikan beberapa usulan formasi yang telah ditetapkan. Di antaranya yaitu formasi untuk Banwaslu, Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB menyerahkan persetujuan formasi calon aparatur sipil negara di tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Banwaslu. Adapun persetujuan formasi yang ditetapkan yaitu sebanyak 100% dari usulan yang ada, yaitu berjumlah 18.557 formasi. Rinciannya 1984 CPNS dan 16.573 P3K, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Banwaslu seperti analis hukum, analis pengawas, hingga auditor. Kemudian, inilah media foto penyerahan formasi yang diserahkan Kemenpan RB kepada Banwaslu. Formasi CASN Banwaslu, tentunya pemerintah berharap penyerapan tenaga non-ASN atau honorer di Banwaslu bisa optimal menjadi ASN sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN atau honorer sesuai arahan Kemenpan RB atau Presiden. Mudah-mudahan nanti formasi ini bisa dioptimalkan, dan harapan saya ini bisa mendorong target kinerja termasuk dalam penyelenggaraan pilkada serentak dari 500 daerah yang baru pertama kali ini terjadi di Indonesia. Ketua Banwaslu, Rahmat Bajat, menyampaikan apresiasi atas persetujuan izin formasi dari Kementerian Pan RB. Kami berterima kasih banyak kepada Kementerian Pan RB dan pemerintah yang memberikan 18.557 formasi kepada kami, dan kami berharap teman-teman bisa meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan pemilu. Rekrutmen CASN Banwaslu tahun 2024 adalah para preskuret untuk membuat Banwaslu semakin baik dalam pengawasan bidang IT. Kemudian, pada formasi CASN Kemenhub, formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
dengan rincian 1.385 CPNS tenaga teknis dengan perjanjian kerja P3K, dengan rincian 1.385 CPNS tenaga teknis, 6 CPNS tenaga kesehatan, 16.543 P3K tenaga teknis, dan 83 P3K tenaga kesehatan. Kementerian Pan-RB mendukung penuh upaya Kemenhub dalam upaya pemenuhan dan pemerataan SDM sektor transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Karena usulan kebutuhan ASN 2024 dari Kemenhub sebanyak 18.017 kita setujui 100%. Pengadaan tahun ini menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Harapan kami, kebutuhan rencana strategis di Kemenhub 5-10 tahun ke depan bisa diselesaikan melalui pengadaan tahun ini. Kami mengapresiasi Pak Kemenhub yang sudah menyiapkan formasi ASN Kemenhub dan talenta digital di IKN, yang diharapkan nantinya bisa mengakselerasi keterhubungan, kearifan, dan kemudahan penyelenggaraan tugas pemerintah sekaligus akses masyarakat di IKN nantinya. Inilah dokumentasi Kemenpan RI dengan Kemenhub. Kemudian formasi CASN Kemensos sebanyak 40.839 formasi calon aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial telah disetujui oleh Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB. Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pendanaan masyarakat di Indonesia. Berikut dokumentasi Kemenpan RB dengan Kemensos. Kemudian, formasi sebanyak 40.839 tersebut terdiri dari 266 calon aparatur sipil negara, 40.573 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Secara rinci, formasi tersebut direncanakan akan diisi oleh 125 CPNS tenaga teknis, 141 CPNS tenaga kesehatan, 40.508 P3K tenaga teknis, dan 65 P3K tenaga kesehatan. Rekrutmen ini diharapkan dapat memberi kesempatan besar kepada para honorer tenaga non-ASN di lingkungan Kemensos yang selama ini sudah mengabdi kepada negara. Momen ini juga diharapkan menjadi pengungkit untuk mendorong kinerja Kementerian Sosial agar lebih berdampak, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasinya. Mohon untuk jika menyukai video ini di like dan jangan lupa share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.